Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini di sesi yang kedua saya akan membahas tentang pengelarisan. Jadi apa yang dimaksud tentang pengelarisan ini? Pengelarisan adalah suatu usaha yang dilakukan sebuah pemilik usaha penjualan produk atau jasa, supaya usaha yang dilakukannya ini entah jasa entah produknya bisa terjual atau mendapatkan pelanggan dengan baik. Biasanya pada beberapa tradisi supra energi maupun tradisi tradisional itu banyak yang dilakukan, tetapi berbeda dengan sesi pertama yang kita bahas dengan pesugihan. Sedangkan untuk pengelarisan ini keterkaitannya adalah dengan bagaimana membuat usahanya laris. Ya, bisa jadi kalau cara tradisional mungkin kalau orang Jawa biasanya ada membuat sesaji di hari lahir, diletakkan di tempat tertentu supaya sedulur yang ikut lahirnya, sedulur papat limo pancer itu ikut diaktifkan dan membantu usahanya. Itu teknik-teknik tradisional. Ada juga teknik Feng Shui, misalkan meletakkan dari meja untuk uang, kemudian penataan arah hadap dan sebagainya. Itu supaya mendapatkan energi yang baik, ruangannya menjadi baik, dan orang nyaman untuk berbelanja di situ. Nah, bagi teman-teman energetik mungkin lebih senang meletakkan kristal, orgon, atau benda-benda energetik supaya ruangannya menjadi nyaman. Jadi ketika pelanggan datang, dia merasakan nyaman di tempat itu, entah itu rumah makan, entah itu toko, entah itu usaha jasa, dia bisa menjadi betah dan berlangganan di situ karena nyaman. Ya, itu ada media-media yang diletakkan di situ. Itu adalah satu bentuk untuk usaha orang melakukan menarik pengelarisan, ya. Kemudian ada juga yang melakukan teknik tertentu, seperti dia meminta datang ke orang pintar, entah kiai, entah dukun, entah paranormal, meminta benda energetik tertentu dipasang di tokonya. Itu juga satu bentuk pengelarisan. Kemudian ada juga teman-teman praktisi energi dengan menanamkan sugesti dan energinya di tempat usahanya supaya mengundang pelanggan. Itu juga salah satu bentuk pengelarisan. Nah, yang membedakan adalah tidak ada perjanjian di sini. Kalau yang pengguna media energetik mungkin ada medianya yang mengandung hodam atau entitas, tetapi tidak semuanya. Tetapi tidak ada perjanjian yang mengikat seperti pada pesugihan. Ini yang membedakan. Tidak ada tumbal yang harus diberikan secara terus-menerus atau ritual tertentu yang dilakukan terus-menerus sebagai offering. Kemudian pada pelaku pengelarisan, intinya adalah bagaimana tempat usahanya menjadi nyaman, tempat usahanya menjadi menarik secara energi, secara aura, secara daya tarik energetiknya bisa mengundang orang, dan apa yang dia letakkan di situ bisa menarik pembeli datang. Seperti orgon ini berfungsi untuk membuat satu ruangan ini menjadi nyaman karena dia dipancarkan menghadap ke pintu utama. Kemudian ketika energinya memancar dengan baik, orang yang melintas kebetulan melihat atau energinya selaras,
dia bisa tertarik. Ini juga termasuk salah satu teknik untuk penglarisan. Masalahnya adalah yang membedakan antara pesugihan dengan penglarisan, tidak ada perjanjian pada teknik penglarisan, ya. Kecuali dengan kalau tadi ada orang yang minta ke orang pinter atau sebagainya, dia ada perjanjian dengan paranormalnya, itu berbeda lagi case-nya. Tetapi yang saya tegaskan di sini, dalam penglarisan hanya bertujuan untuk mengundang pembeli, supaya mengundang pelanggan, supaya jasanya laku, atau membuat suasana tempatnya menjadi nyaman kayak restoran, masakannya menjadi enak, itu ada di fase pesugihan. Nah, ini tadi saya lupa di sesi yang pertama ada untuk rumah makan itu menggunakan air liur jin, ya. Jadi dia perjanjian dengan entitas tertentu, entitasnya ditaruh berupa benda, kemudian dia taruh, tapi ini juga sebenarnya masuknya dalam penglarisan, tapi penglarisannya penglarisan pesugihan, terikat, ya. Nah, jadi rumah makannya menjadi ramai terus atau warungnya menjadi ramai terus. Pembelinya padahal nggak ngerasain kalau itu, kecuali orang-orang yang peka mungkin tahu. Nah, itu penglarisan yang menggunakan itu ada, dan saya masukkan dalam sesi ini sengaja. Walaupun tadi lupa, kita masukkan ke sesi ini. Penglarisan dengan teknik air liur jin yang tadi, ini sebagai satu contoh aja, itu sudah semi pesugihan. Karena ada keterikatan dengan entitas. Ya, ada imbal balik. Jinnya atau entitasnya, air liurnya, pocongnya, entah kuntilanak, entah apapun itu, dia letakkan tuh entitasnya di warungnya, kemudian air liurnya netes di masakannya supaya masih ketika orang makan ini ketagihan terus, jadi nyandu, kayak kecanduan. Makan tempat lain beda. Nah, bedanya adalah ketika makanannya dibawa pulang rasanya beda. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan energi ya. Perbedaan geopati. Ketika di tempat jualannya tadi, dia dikondisikan supaya tempat tinggal makhluknya itu pindah ke rumah Anda, mungkin di situ banyak orang yang ibadah, sholat dan sebagainya, energinya berubah, makanya netral lah energi dari penyedap secara gaib itu. Nah, penglarisan sekali lagi tidak ada keterikatan, tidak ada imbal balik secara spiritual, secara roh. Jadi pelaku penglarisan, kecuali yang tadi menggunakan entitas yang diletakkan, itu ada pengecualian. Dia berniat menglaris, buat dagangannya laris, warung makannya laris dengan meletakkan makhluk, tetapi dia terikat dengan entitas itu, ya. Nah, di sini yang membedakan untuk kita pahami bersama bahwa penglarisan bertujuan hanya mengundang, tetapi ada juga penglarisan yang sifatnya mengikat. Biasanya untuk usaha-usaha tertentu membutuhkan media yang cukup kuat secara entitas dan energi, dan disebut barang-barang antik mungkin tahu kayak bambu petuk, ya. Bambu petuk itu biasanya digunakan untuk usaha-usaha yang gede seperti toko emas yang besar, kemudian showroom mobil atau motor, itu banyak menggunakan bambu petuk. Walaupun tidak semuanya menggunakan itu, tetapi itu salah satu media. Kebanyakan karena kalau si pemilik usahanya dia praktisi, kayak yang saya jelaskan sebelumnya, mungkin dia bisa memprogram ulang, atau dia pecinta kristal atau media energetik. Seperti saya biasa menggunakan orgon, saya produksi juga, saya bisa menggunakan orgon ini
sesuai kebutuhan yang saya inginkan gitu. Jadi saya bisa memprogram itu terus-menerus. Dan hasilnya adalah saya bisa mengubah tatanan energetiknya. Ya, biasanya pelaku-pelaku energi kita mencoba untuk mencapai ke tahap itu. Dan suasana energetiknya bisa kita atur yang sesuai yang kita butuhkan. Berbeda dengan pengguna media. Pengguna media berarti medianya memang sudah disiapkan untuk menarik pembeli, membuat tempatnya nyaman, kemudian orang supaya betah di situ. Kalau sudah masuk supaya orang rela mengeluarkan uang lebih supaya berbelanja di situ atau menikmati sesuatu yang ada di situ. Nah, inilah yang membedakan antara pengelarisan dengan pesugihan. Pesugihan ada campur tangan entitas yang aktif bekerja untuk mencapai tujuannya, sedangkan pengelarisan kembali lagi karena ini sifatnya global, berarti tidak semua terpengaruh. Ya, tidak semua terpengaruh. Nah, untuk pengelarisan ini memang pencapaiannya bisa maksimal, bisa juga biasa-biasa aja, tergantung bagaimana dia menggunakan medianya, atau dia menggunakan programnya, atau dia menggunakan yaitu jimat atau apapun itu yang digunakan untuk itunya, untuk menarik pembeli atau membuat pelanggan nyaman di tempatnya. Kembali lagi, Anda bebas memilih mau pesugihan atau pengelarisan, resiko ada di tangan Anda. Dan nanti di sesi ketiga saya akan coba menjelaskan beberapa contoh kasus pelepasan dan kasus-kasus media-media pengelarisan juga yang programnya sudah habis malah membuat tempat usahanya atau tempat jasanya menjadi sepi. Tonton terus channel Kang Suruwangi karena Anda akan mendapatkan banyak informasi energetik dan seputar dunia supranatural serta budaya yang ada di Nusantara. Dan sekali lagi saya akan menjabarkan ini dalam ranah yang lebih edukatif. Jadi mungkin beberapa tidak saya sebutkan secara spesifik untuk menghormati dan berbagai alasan. Hendaknya tayangan ini bisa Anda ambil hikmahnya, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan saya mohon maaf. Tetap pantengin di sesi ketiga, saya akan bahas lebih lanjut mengenai efek pesugihan maupun pengelarisan serta apa yang bisa terjadi dari hal-hal tersebut. Oke? Saya rasa pengelarisan dan pesugihan Anda sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri. Resiko di tangan Anda, keputusan di tangan Anda. Pilihan dan lakukan dengan bijak. Saya tidak ingin mengintervensi karena segala sesuatu ada tanggung jawab dalam pilihannya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.